Yo halo guys, balik lagi sama gue Rizal Berarti dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya gue akan mengupdate seputaran Bitcoin ya. Kemudian spesial untuk hari ini saya akan update seputaran Shiba Inu dan Doge ya. Jadi tidak ETH dan BNB untuk hari ini atau di pagi ini. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Bitcoin sudah hit ya teman-teman ya. Tadi itu hit sampai kisaran 64.480 dolar lah, kisaran itu teman-teman ya. Udah tinggi ya teman-teman ya. Dan sekarang ini koreksi ya teman-teman. Sekarang lagi koreksi ya. Terlihat ada candle merah ini teman-teman, time frame 4 jamnya ya. Kalaupun dia masih lanjut mengalami penguatan ya teman-teman ya. Lanjut mengalami penguatan ya, ini teman-teman ya, akan meretest di area 64.700-an dolar dan hit ke kisaran 66 ribuan lah teman-teman. Kisaran 66 ribuan dolar. Ini dari pattern ataupun resisten yang terbentuk dari rising wedge ini sendiri ya. Cuman kalau misalkan pun ya teman-teman, kalau misalkan pun sekarang dia melanjutkan pelemahan dan retest di area support ini ya teman-teman, kisaran 63.300-an dolar ya, dan tidak mampu ditahan ya, OTW kemana terdekat ya. Memang targetnya sama, masih sama ya, kisaran 54.000 dolar ya, 53.600 dolar ya, kisaran itu dari target penurunan pola rising wedge ini ya. Tapi terdekatnya itu next kisaran 62.000 dolar, 60.000 dolar, 58.000 dolar, 56.000 dolar, dan baru bawahnya itu kisaran 53.600 sampai 54.000 dolar ya teman-teman. Jadi itu ada beberapa support yang mungkin sekali digapai oleh atau dijumpai oleh Bitcoin ya, ketika memang dia breakdown dari rising wedge pattern ini teman-teman ya. Nah, jadi tetap masih aja mungkin kebanyakan orang nge-trade Bitcoin ya. Untuk sekarang altcoinnya masih agak-agak membleh, cuman beberapa koin aja yang lumayan naiknya ya teman-teman. Lumayan yang buat take profit tipis-tipis lah ya teman-teman. Oke. Jadi ini untuk Bitcoin masih menunggu ya, masih menunggu aja teman-teman untuk dia minimal retestnya atau berjumpa dengan resistennya gitu ya teman-teman. Dari kemarin kita sudah menunggu dia bertahan, mampu bertahan dan up ya teman-teman. Jadi mungkin kecenderungan orang-orang ataupun yang beberapa yang nonton itu ya nge-trade Bitcoin dulu lah, cari cuan tipis dari Bitcoin dulu lah, ketimbang altcoinnya masih lumayan stuck ya, walaupun beberapa koin udah up ya. Contohnya kayak One Inch kan ke 52 ribuan sekian ya, kemudian Solve ya teman-teman, kemudian CHZ juga lumayan, CHZ gitu ya. Cuman memang posisi sekarang untuk altcoin lebih milih wait and see gitu ya, mungkin lebih oke-nya untuk nge-trade di Bitcoin ya teman-teman. Oke, jadi ini sekilas untuk Bitcoinnya ya. Kemudian kita pantau Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoinnya seperti apa ya, karena inilah ya, ini teman-teman ya, udah berjumpa dengan resisten atau garis warna putih yang kemarin sudah saya gambarkan ya teman-teman. Itu kisaran-kisaran 47,4, malah ngelewatin ya teman-teman, sampai 47,68 ya. Kemudian ada rejection di situ ya untuk si Bitcoin dominance. Jadi memang masih ada dua resisten next lagi ya teman-teman, yang menurut saya cukup penting, itu kisaran 48,2 dan 49,2 ya teman-teman. Jadi diharapkan semoga ya teman-teman, di antara dua ini ketika dia masih mengalami penguatan nih teman-teman, di antara dua ini dia melanjutkan penurunan gitu. Kalau misalkan sudah hit di dua resisten ini ya untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya. Jadi berharap seperti itu dulu. Dan ya untuk ketika nanti Bitcoin dominance nanti drop, bagaimana untuk Bitcoin ya, kemungkinan juga ikut drop, tapi harapan kita yang minimal sideways aja lah untuk si Bitcoinnya. Kemudian Bitcoin dominance itu perlahan drop ya teman-teman, seperti ini nih ya, perlahan drop ya teman-teman ya, untuk biar altcoinnya dapat space lebih gitulah ya. Dan tentunya kita harus menunggu juga untuk Bitcoin. Kalau misalkan kita mau trade atau open posisi ya, kita harus lihat juga untuk Bitcoinnya retest di beberapa titik support ya teman-teman, baru kita bisa tentukan apakah kita mau open posisi atau tidak. Oke, kemudian next kita bahas untuk Shiba Inu dan Doge ya. Jadi memang spesial ya teman-teman, akhirnya saya bahas Shiba Inu dan Doge setelah sekian lama nggak bahas Shiba Inu dan Doge. Oke, jadi memang di bulan Mei ya teman-teman ya, di bulan Mei itu dia sampai ke kisaran 0,00005 nih teman-teman ya ATH-nya, dan kemarin itu sampai di 0,003530 teman-teman ya. Jadi ini Shiba Inu ya teman-teman per USDT. Jadi dia sudah parabolik gini teman-teman ya. Jadi membentuk seperti yang namanya cup and handle juga bisa kali ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita lihat di sini ya teman-teman, di area sini ya. Ini di sini. Oke, di area titik-titik ini teman-teman ya. Ya, ini adalah bagian neckline dari si cupnya ya teman-teman.
Ya, kita bisa coba asumsikan seperti ini. Ya, kemudian ini adalah bagian handle-nya teman-teman ya. Tuh ya, bagian handle-nya. Ya, kalau misalkan kita perbesar, ini adalah bagian handle-nya. Ya, apakah dia mampu ya teman-teman ya bertahan di atas bagian yang sebelumnya jadi resisten ya teman-teman. Sekarang kan jadi support baru ya. Jadi kalau misalkan untuk Shiba Inu ya, dia retest ke support ini ya kisaran 0,00002563 ya teman-teman, kisaran-kisaran itu ya teman-teman. Apakah dia mampu untuk lanjut rebound atau cuman di area sekarang tertahan oleh MA50 atau garis warna orange ini teman-teman ya. Kalau misalkan dia bertahan di area sini ya, kemudian dia mampu ngebreak ya teman-teman ya, mampu ngebreak di bagian neckline si cupnya ini teman-teman ya, kisaran 0,000353 ya teman-teman ya. Kalau dia sudah mampu ngebreak dari garis putus-putus ini teman-teman ya, targetnya di kisaran berapa sih? Ya, kita coba ukur aja teman-teman di sini ya. Ya. Kemudian kita ukur sampai dia di sini lah ya. Oke teman-teman ya, tuh sampai kisaran 0,000065 ya, kisaran-kisaran itu teman-teman, 65 atau 63 sekian gitu ya teman-teman ya. Ini adalah target atau new ATH untuk si Shiba Inu ini sendiri. Jadi ya bisa saja ya teman-teman, kalau misalkan dia syaratnya harus break dulu ya teman-teman, breakout dulu ya di sini ya. Dia mampu breakout dulu ya, kemungkinan besar ketika dia breakout ya mungkin retest dulu baru melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya, membuat semacam uptrend. Itu harapannya mungkin untuk orang-orang yang trading di Shiba ya teman-teman, atau masih jadi hold, masih nge-hold Shiba ya. Udah ngepam ya teman-teman seperti ini ya, mungkin sekali udah di TP, ada yang TP mungkin 50%, ada yang 80%, ada yang mungkin udah 100% di TP ya teman-teman ya. Jadi itu untuk si Shiba Inu ya, potensinya teman-teman masih sangat baik sekali ya. Cuman untuk sekarang mungkin orang-orang lebih santuy dulu ya, nggak seperti kemarin lagi ngepam dan lain sebagainya, terus akhirnya ngedrop ya, up lagi teman-teman, dan sekarang lagi proses konsolidasi ya, ataupun kita bisa bilang juga sideway ya teman-teman ya. Dan sideway-nya ini pun ya kita bisa lihat ya, kita tarik garis trendline aja di sini ya. Dia membentuk seperti triangle ya teman-teman ya, seperti symmetrical triangle nih. Nah ya, dia sudah ngebreak ya teman-teman, dia sudah ngebreak dari si symmetrical triangle ini ya. Tuh ya, dia sudah ngebreak ya teman-teman ya, udah retest, sudah kena touch berapa kali, 1, 2, 3 ya teman-teman, dan bagian resistannya ini sudah beberapa kali coba ditembus ya teman-teman. Akhirnya sekarang ini berhasil di break dan coba bertahan di atas resistannya ya teman-teman. Apakah mampu atau tidak ya, kita wait and see ya teman-teman. Apakah mampu dia bertahan? Kalau dia mampu bertahan ya kemungkinan besar gimana ya, melanjutkan penguatan ya, terdekatnya ke area tadi 0,003491 ya, area neckline dari si cupnya ini. Kalau misalkan kita asumsikan ini menjadi cup and handle, atau dengan skenario lain kita bisa lihat ini seperti bullish pennant ya teman-teman ya. Jadi datangnya dari uptrend ya teman-teman ya, ataupun dari kenaikan harga ya. Ya, kemudian dia membentuk pattern symmetrical seperti ini. Jadi bisa juga kita anggapnya ini menjadi bullish pennant ya. Bullish pennant kita ukur aja ya teman-teman ya, kurang lebihnya setinggi apa sih. Nah di sini kurang lebihnya teman-teman ya, kita coba up lagi dari atas yang terakhir ya teman-teman, dan kurang lebihnya sampai ke OTW ATH sebelumnya ya, ke ATH si Shiba sebelumnya nih. Target dari kenaikannya nih teman-teman ya, target dari kenaikan si bullish pennant ini sendiri tuh ya teman-teman ya. Guys, jadi kurang lebih seperti ini ya bullish pennant nih teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa lanjut, jadi kurang lebih seperti itu untuk skenario selanjutnya untuk si Shiba ini sendiri ya. Dari KP handle bisa ya, terserah kalian mau asumsikan seperti apa, ataupun kita bisa lihat untuk bullish pennant juga bisa ya teman-teman ya. Untuk targetnya sudah saya infokan ya. Jadi minimalnya kalau dia mampu breakout OTW ke ATH sebelumnya dengan proses pasti ya teman-teman. Proses ya bisa aja seperti ini ya, boom ya, ataupun naik, ada turun naik turun yang membentuk seperti uptrend ya, seperti itulah teman-teman ya untuk si bullish pennant. Tapi kalau misalkan kita berbicara skenario satu yang kalau asumsikan untuk cup and handle ya teman-teman, targetnya ke new ATH ya teman-teman, 0,00066 ya teman-teman, atau 6463 lah teman-teman. Oke, jadi itu untuk si Shiba sendiri ya. Jadi semoga proyeknya dijalankan juga ya teman-teman, nggak cuma dipom-pom doang, biar lebih berfundamental lah ya untuk si Shiba. Oke, next kita bahas untuk Doge ya teman-teman. Jadi untuk Doge ini jangka pendeknya kita lihat time frame 4 jam ya teman-teman. Untuk Doge ini sendiri
Dan ini sudah ngebreak ya teman-teman dari symmetrical triangle. Ya kalau misalkan kita ukur pun ya teman-teman dari sisi symmetrical triangle ini ya, targetnya dia sudah tercapai setidaknya ini teman-teman waktu dia udah breakout ya. Dan targetnya nah ini teman-teman ya, kisaran 3.900-an sampai 4.000 rupiah nih. Ya targetnya sudah tercapai untuk si koin Doge ini sendiri ya teman-teman ya. Ya kemudian langsung kena reject, ya banyak banget yang TP teman-teman ya di sini. Kelihatan banget nih, bikin shadownya di bagian upper candle-nya panjang banget nih. Ya, udah bener-bener langsung dijual ya teman-teman. Tekanan untuk penjualnya cukup kencang ya di area sini teman-teman ya. Udah sampai target langsung dijosor ya teman-teman ya. Sekarang dia lagi retest untuk EMA 21 dan 34 ya, atau dua garis indikator ini warna biru dan merah teman-teman ya. Jikapun dia mampu bertahan ya teman-teman untuk melanjutkan kenaikan ya, terdekatnya di kisaran berapa ya, terdekatnya kisaran-kisaran sini teman-teman. Nah, di sini ya kisaran-kisaran 3.600-an untuk si Doge jika memang dia mampu bertahan ya teman-teman di kisaran ini dan melanjutkan kenaikan ya. Jadi waspada di area berapa? Di area sini. Kemungkinan apa yang terjadi jika dia hit di area situ ya, membentuk double top di sini. Ya, jikalau dia hit nih sini dan di sini ya, berpotensi untuk membentuk double top teman-teman. Untuk turun lagi ke bagian neckline si double top ini kisaran berapa? 3.400-an kembali gitu ya. Tapi kalau lanjut soar lagi ke kisaran berapa di sini? Ya, di sini ada support juga teman-teman. Nah, di sini ya kisaran-kisaran 3.100-an teman-teman. Ya, jadi itu yang harus diwaspadai untuk si Doge jangka pendeknya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dan dia juga sudah masuk area oversold time frame 4 jamnya. Oke. Next kita coba lihat untuk time frame yang lebih besar untuk dailynya ya teman-teman. Ya kalau misalkan kita tarik garis teman-teman ya, kalau misalkan kita tarik trend line ya teman-teman, misalkan dari sini kita tarik aja ya teman-teman, dia masih ada di jalurnya ya teman-teman ya. Perlahan dia membentuk yang namanya higher low di sini ya. Dia bentuk higher low gitu ya teman-teman. Di sini juga kemungkinan besar kalaupun dia nggak kuat tertahan, dia down dan memantul di sini teman-teman, masih kita bisa bilang dia membentuk higher low ya teman-teman ya, walaupun tidak terlalu jauh lah gitu ya teman-teman pembentukan higher low-nya atau lower high ya teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu di sini. Nah, kalau misalkan kita tarik garis trend line pun yang bagian resistennya teman-teman, kita coba tarik ya dari sini. Nah, ini teman-teman ya. Di sini seperti membentuk symmetrical triangle juga teman-teman ya, di sinilah tuh ya teman-teman ya, kurang lebih membentuk symmetrical triangle untuk si Doge ini sendiri ya. Tapi dia datangnya ini dari yang namanya downtrend ya, atau penurunan nih. Datangnya dari sini teman-teman. Nah, ini yang kurang enaknya dari si Doge ya. Kalau misalkan kita lihat dari sisi Shiba Inu tadi, dia datangnya dari kenaikan harga. Nih ya. Jadi kita bisa kategorikan menjadi bullish pennant. Tapi kalau misalkan untuk Doge yang ini lebih riskan sih menurut saya teman-teman ya. Karena dia datangnya dari downtrend atau penurunan harga yang lumayan signifikan nih untuk si Doge ini sendiri ya. Jadi ada kecenderungan dia membentuk seperti bearish pennant, bisa ya teman-teman, bearish pennant ya. Jadi melanjutkan penurunan nih. Jadi datangnya dari downtrend ya, kemudian dia akumulasi terlebih dahulu untuk melanjutkan downtrend kembali gini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan lanjut penurunan, targetnya ke kisaran berapa? Balik lagi teman-teman. Wah, ini parah banget sih, bisa ke 1000 perak lagi, 800 perak lagi gitu teman-teman ya. Ini kan secara teori gitu teman-teman ya. Tapi yang saya pribadi harapkan ya buat para yang nge-trade Doge ya, yang saya harapkan bagaimana, bukan seperti ini ya teman-teman ya. Ini cuman buat kita tetap aja manajemen resiko ya, tetap lihat resikonya seperti ini, siap atau tidak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita ngomongin enaknya bagaimana dan harapan baik untuk Doge ini seperti apa ya, dia nge-break teman-teman ya. Dia benar-benar harus break dari resisten ini beberapa kali nih, nggak kuat di break teman-teman ya. Tuh terakhir di break, udah break cuman langsung kena reject, kencang banget lagi rejectnya teman-teman ya. Ya, jadi kemungkinan besar dia tidak mampu bertahan di sini, dia retest kembali dulu ke support ya kisaran 2900-an ya. Kemudian up lagi untuk meretest resisten yang terbentuk ya dari symmetrical triangle ini ya kisaran 3500-an sekian ya teman-teman. Ketika dia mampu ngebreak ya teman-teman, dia kemungkinan besar retest kembali untuk melanjutkan kenaikan ya teman-teman untuk si Doge ini sendiri. Ya, jadi ini yang diharapkan lah ya, yang saya harapkan juga untuk Doge ya teman-teman, untuk apalagi untuk yang para orang-orang nge-hold ataupun yang nge-trade Doge ataupun yang masih sangkut di Doge, semoga cepat terjemput gitu ya. Cuman memang saya reminder tadi untuk worst case scenario-nya teman-teman ya. Kalau misalkan dia breakdown ya teman-teman ke arah bawah, yaitu ya menurut saya cukup parah lah, kisaran-kisaran Rp1.000, Rp800 ya teman-teman ya. Ini bisa di-hit untuk si Doge ini sendiri gitu ya. Jadi ini untuk worst case scenario atau skenario terburuk ya teman-teman.
Dan untuk skenario baiknya ya tadi ngebreak ke arah atas teman-teman, bukan breakdown ya teman-teman, ke arah atas. Dan dia bakalan setelah dia ngebreak ya teman-teman, mentes ke beberapa resisten ya. Kisaran berapa nih di sini ya? Terdekatnya kisaran 4.600. Next lagi di sini teman-teman ya. Di sini kisaran 6.200 ya. Next lagi di kisaran berapa di sini teman-teman? Nah, kisaran berapa? 8.200. Dan di ATH-nya ya, di ATH-nya itu kisaran 10.000 rupiahan ya teman-teman. Untuk si Doge jadi ada beberapa target ya teman-teman, untuk dia ketika mampu breakout ya teman-teman. Di sini ya, di sini 1 ya, kemudian di sini 2, sebentar, di sini kedua ya teman-teman, dan yang ketiga di sini. Nah, ini ya teman-teman beberapa target resisten untuk si Doge, dan yang terakhirnya pasti di ATH-nya. Nih teman-teman ya. Jadi ini untuk sekilas untuk Doge ya. Semoga bisa terbantu lah ya teman-teman, beberapa titik resistannya ya, dan beberapa support ya teman-teman. Dan jika lau breakdown ke arah mana targetnya teman-teman ya, karena memang kita lihat kenapa targetnya di situ, kita lihat di sini ya. Ini adalah base terakhir yang dibuat oleh Doge sebelum dia ngepam parah. Jadi kita bisa asumsikan ini menjadi support atau tahanan ketika memang dia breakdown dari pola symmetrical triangle-nya gitu teman-teman ya. Jadi itu aja sekilas untuk bahasan Bitcoin, Shiba Inu dan Doge. Semoga bisa terbantu ya teman-teman. Tetap aja manajemen resiko dan money kalian di manage sebaik mungkin, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.